Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Sementara orang berpikir bahwa karena Kristus sudah mati untuk menebus kita dari dosa masa lalu, sekarang dan yang akan datang, berarti tidak ada lagi penghalang antara kita dengan Allah yang perlu dibereskan. Kalau demikian, berarti bagi orang percaya, ayat tersebut tidak berlaku lagi. Namun benarkah tidak berlaku lagi? Benarkah bagi orang percaya tidak ada lagi dosa yang menjadi penghalang untuk menghadap Allah? Kalau masih ada penghalang, apakah berarti penebusan Kristus tidak sempurna? Penebusan Kristus jelas sempurna dalam arti secara hukum dia sudah menebus kita dari murka Allah, sehingga tidak ada lagi penghalang untuk kita menghadap Allah. Namun jangan lupa, selama kita masih hidup di dunia, kita masih berada dalam proses pengudusan. Setiap saat kita masih bisa jatuh ke dalam dosa. Dalam menghadapi masalah, kedagingan kita seringkali muncul. Pola-pola dosa yang diwariskan oleh nenek moyang kita tanpa kita sadari masih terus kita lanjutkan dan lain sebagainya. Dengan kata lain, penebusan Kristus meliputi aspek already, sudah tuntas, tetapi juga not yet, masih dalam proses. Orang percaya adalah orang kudus yang berdosa. Melalui kematian Kristus di atas salibnya, jalan masuk ke hadirat Allah memang sudah terbuka lebar. Tirai yang memisahkan ruang maha kudus sudah robek dari atas ke bawah. Tetapi untuk menikmati persekutuan yang benar-benar intim dengan Tuhan, setiap hari kita masih harus menjalani proses, menyadari setiap kejatuhan kita ke dalam dosa dan pola-pola yang menyebabkannya, mengakuinya dengan tulus dan jujur, menerima pengampunan, serta mengampuni diri sendiri dan orang lain. Itulah yang dimaksud oleh Paulus ketika ia berkata, "Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar." Menjalani proses ini dengan setia membuat kita semakin peka terhadap dosa dan pola-pola dosa yang membuat kita jatuh, serta semakin menyadari kebutuhan kita akan pengampunan. Dengan demikian kita bertumbuh semakin serupa dengan Kristus, sehingga kita dapat menikmati persekutuan pribadi yang intim dengan Tuhan. Apakah kita rindu menikmati persekutuan pribadi yang intim dengan Tuhan? Jangan ragu untuk datang kepadanya apa adanya. Dia mati disalibkan justru untuk menebus kita dari dosa dan menjadikan kita kudus, sehingga persekutuan pribadi yang intim dengan Dia bisa kita nikmati. Amin.